Halo teman-teman, saya Fuad dan saya adalah pengajar ERP. Selamat datang dalam series perkuliahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kali ini kita sudah di chapter ketiga dan kita akan membahas the functioning of ERP system. Adapun bahan kajian pada chapter ketiga, kita akan mengidentifikasi rantai nilai atau value chains dan rantai pasok atau supply chains. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana proses para pendahulu ERP, sistem ERP pertama, sampai kemudian ekstensi ERP dilihat dari kacamata data integration dan juga best practices. Lalu terakhir kita akan melihat summary untuk chapter yang ketiga. Adapun learning objective pada chapter yang ketiga ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep fungsi sistem ERP dalam mendukung manajemen dan operasi organisasi. Mahasiswa juga dapat mampu menguasai dua model manajemen, yaitu rantai nilai atau value chains dan juga rantai pasok atau supply chains dalam fungsi sistem ERP. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu value chains dan juga supply chains. Yang pertama adalah sebelum kita membahas tentang value chain dan supply chains, cara kerja sistem ERP itu harus dilihat dari end-to-end business approach. Artinya, seluruh proses bisnis yang terintegrasi sesuai dengan yang sudah kita bahas pada chapter yang kedua, itu harus secara holistik terintegrasi. Artinya, seluruh proses fungsi tadi akan sangat ideal bila dipandang secara holistik. Artinya, masing-masing departemen yang dimiliki oleh setiap perusahaan itu dapat bekerja secara bersama-sama dan terintegrasi dalam satu software system. Ini akan menghindari proses terjadinya barriers atau hambatan-hambatan yang tidak diinginkan yang sering terjadi akibat adanya mismatch atau misdata antar departemen atau fungsi-fungsi utama di dalam organisasi. Oleh karena itu, kita juga dapat mengidentifikasi bagaimana end-to-end business approach ini melalui value chains dan juga supply chains. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu the value chains and supply chains. Modern ERP system support all management and operation processes in one company. How these functions explain itu dapat dilihat dari strategic management models yang diperkenalkan oleh Michael Porter, salah seorang American strategy researchers yang paling terkenal yang memperkenalkan tentang konsep value chain dan supply chain. Jika Anda perhatikan di sini, model value chain ini diadopsi dari proses perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur itu memiliki primary activities dan secondary activities. Pada bagian primary activities mereka berarti ada proses input, masih ingat di chapter kedua, ada input, kemudian ada functional area yang terlibat, kemudian ada proses dan ada output. Katakanlah di sini proses input yaitu material purchasing. Artinya si purchasing unit atau purchasing department mereka akan menghubungi vendor untuk membeli material, dan ketika material datang itu terjadi inbound logistik. Inbound logistik, material masuk, maka itu akan dibawa kepada production line, unit produksi akan memproduksi, kemudian setelah terjadi finishing terhadap production process line, maka akan ditempatkan pada proses distribusi untuk di-picking sehingga terjadi distribusi ke customer atau sales and marketing dan juga layanan after service. Seluruh rangkaian ini yang ada di dalam primary activities itu harus didukung oleh secondary activities atau departemen pendukungnya.
Tentu untuk melakukan material purchasing kita butuh financial dan accounting untuk mensupport itu. Untuk melakukan proses produksi kita butuh bantuan dari HR departemen untuk memantau kinerja dan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Begitu juga tugas dan fungsi aktivitas lainnya. Seperti yang kita tahu tadi ada first category atau disebut sebagai primary processes, ada inbound logistik, production process, outbound logistik, marketing and sales, service, after sales service, repair, maintenance, production, dan juga terjadi pada secondary processes di mana kita butuh dukungan core functions department untuk menjalankan aktivitas yang ada di primary activities. Tentu ada korelasi antara value change dan ERP. Yang pertama, the value change itu secara conceptual framework menggambarkan bagaimana internal activities yang terjadi antara primary dan secondary activities. Dan tentu korelasi ini harus diintegrasikan. Itulah cara kerja sistem ERP. Berbeda-beda departemen, masing-masing departemen punya proses, input, functional area yang terlibat, ada proses dan ada output. Di situ harus diintegrasikan dengan aktivitas yang ada di primary maupun di secondary. Business process integration fokus on end-to-end business processes secara holistik, artinya baik yang di primary maupun di secondary itu harus dikelola secara holistik agar terjadi integrasi. Harapannya tentu adalah operational optimizations, artinya proses bisnis akan bekerja secara optimal kalau misalnya data dan proses tersebut disajikan secara real time, dapat dimonitor, data-data dapat dianalisis, dan terjadi automation of routine task baik di primary maupun di secondary. Harapannya juga terjadi kemudahan di dalam koordinasi antara primary unit atau functions yang bekerja dengan secondary unit. Mereka cukup mengakses satu software system yang terintegrasi dengan cukup satu kali menginput data, maka unit atau departemen lain dapat menerima update atau informasi terbaru terkait dengan data yang terjadi lintas fungsional atau lintas departemen. Selanjutnya ini adalah tren daripada ERP dan para pendulu ERP. Dulu sebelum kita kenal konsep enterprise resource planning seperti saat ini, ERP sebetulnya sudah diperkenalkan cukup lama dan dulu dikenal dengan MRP atau Material Requirement Planning di awal tahun 70-an. Kemudian berkembang menjadi MRP2 di awal tahun 80-an dan kemudian di akhir tahun 90-an mulai dikenal terkait dengan Enterprise Resource Planning. Ini tentu seiring berkembangnya waktu, maka modul-modul di dalam ERP itu semakin kompleks, semakin banyak ya. Bukan hanya tentang Material Requirement Planning, tapi juga sudah mencakup terkait dengan HR, General Ledgers atau accounting, kemudian aset, budgeting, purchase order, customer relationship management, dan modul-modul lain yang dibutuhkan. Hingga saat ini, sistem ERP telah berkembang sangat masif, bahkan sudah bisa diakses melalui web browsing, cloud-based gitu ya, sudah memiliki modul yang terintegrasi, bahkan dapat diadopsi oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar sekaligus. Ini adalah proses atau gambaran terkait dengan tren ERP dari waktu ke waktu, kemudian bagaimana ERP terus tumbuh dalam rangka mendukung data integration ya, baik di perusahaan manufacturing, service maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, ini juga sama. Kemudian ini terkait dengan value change di beberapa perusahaan, tentu beda perusahaan, beda jenis industrinya, beda proses bisnis yang terjadi. Itulah kenapa di chapter kedua kita perlu belajar tentang business function dan business process. Karena beda industri atau beda companies-nya, tentu beda proses bisnisnya. Dan itu adalah langkah awal untuk memahami bagaimana sih mekanisme sistem ERP bekerja. Dan tentu saat ini ERP itu menjadi salah satu software yang paling powerful and
of course become more suitable for multinational organization karena mereka tadi bisa bekerja secara real time. ERP juga bisa mengkombinasikan atau mengkoordinasikan lintas fungsi yang berbeda-beda, bukan hanya satu perusahaan, tapi juga antar perusahaan, baik itu perusahaan induk kepada anak perusahaannya maupun multinational companies. Mereka juga sekarang sudah mendukung berbagai bahasa, baik English, Russian, Japanese, Chinese, termasuk bahasa Indonesia, sudah banyak di-customize sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing countries. ERP juga menunjukkan tingkat powerfulitasnya. Dari sistem data terintegrasi ini kita dapat mengetahui bagaimana proses integrasi itu melalui electronic data interchange. Jadi kita bisa memantau data integrasi itu karena ada sistem database yang dikelola atau dapat disajikan oleh sistem ERP. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan pada bagian chapter ketiga ini, value chain adalah model untuk proses di dalam batas-batas organisasi. Ada primary dan ada secondary activities tadi. Kita dapat membayangkan ada koneksi antara primary activities dan secondary activities, dan ini sudah kita pernah bahas terkait dengan business function dan business process. Tentu rantai nilai atau value chain dan supply chain ini harus optimal. Oleh karena itu mereka butuh software ERP yang dapat mengintegrasikannya. Dan bukti integrasi itu sebetulnya telah terjadi cukup lama, yang terbuktikan dengan adanya tren dari ERP yang sebelumnya hanya berkaitan dengan material requirement planning sampai pada ERP software yang sekarang sudah terintegrasi dengan berbagai modul yang dapat dikoneksikan satu sama lain yang akan mendukung proses value chain dan supply chain. Itu kira-kira berkaitan dengan chapter yang ketiga.